Nah, pertanyaannya, apa keuntungan kalau kita bekerja sama dengan tim dalam melayani Tuhan dan juga dalam melakukan pekerjaan tanggung jawab kita di dalam usaha dan bisnis kita masing-masing termasuk juga dalam. Keuntungan yang pertama, hasilnya lebih maksimal, lebih cepat, lebih besar. 1 Korintus 10 ayat 24 mengingatkan. Mengapa? Karena kalau kita pakai tangan kita sendiri mengerjakan pekerjaan yang begitu banyak, melakukan pelayanan yang begitu luar biasa. Terbatas. Tangan kita cuma dua, kaki kita cuma dua, mulut kita cuma satu, mata kita cuma dua, telinga kita cuma dua, kepala kita cuma satu kan Bapak Ibu. Tapi kalau kita berbagi tanggung jawab, berbagi beban, berbagi tugas, maka pekerjaan, tanggung jawab, beban yang begitu berat bisa kita raih, bisa kita hadapi, bisa kita selesaikan, bisa kita tuntaskan dengan waktu yang sesingkat-singkat. Karena akhirnya kita ditopang dengan banyak tangan, banyak kaki, banyak mulut, banyak mata, banyak telinga, dan juga banyak ide. Kan begitu Bapak Ibu. Hasilnya maksimal. Lebih cepat dan lebih besar. Dalam keluarga juga sama. Kalau suami dan istri solid, anak-anaknya juga solid, wah udah. Tantangan, masalah, pergumulan, ekonomi, itu gampang diatasi. Persoalannya saya lihat, seringkali dalam rumah tangga itu suami istri nggak solid. Nggak sehati, nggak sepikiran. Ditambah lagi dengan anak-anaknya. Suami berjuang sendiri, istri taunya apa? Minta doa. Anak taunya apa? Minta doa. Tapi istri dan anak nggak pernah tahu bagaimana bapaknya berjuang di luar rumah. Kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala. Kan salah. Maka pernah saya katakan kepada seorang pengusaha begini Bapak. Dia cerita ke saya. Waktu ini saya sangat takut sekali ya. Menseringkan pergumulan saya, masalah saya di keluar, di pekerjaan, di usaha kepada istri dan anak saya. Kenapa saya bilang? Saya nggak mau mereka terbebani dengan pergumulan saya di kantor dalam usaha. Saya bilang Bapak salah. Oh kenapa tuh nih? Bapak itu terbatas memikirkan, menyelesaikan, menghadapi banyak masalah dalam pekerjaan Bapak. Maka untuk itulah Tuhan kasih Bapak istri. Peran istri kata kita penolong kan Pak. Kenapa Bapak tidak maksimalkan peran istri sebagai penolong? Ya tapi Pak Turi saya ngomong, saya sharing juga dia nggak tahu, nggak bisa kasih ide. Loh, mungkin istri Bapak nggak bisa memberikan ide yang brilian. Tapi minimal saya bilang, Bapak curhat saja masalah pergumulan Bapak. Minimal itu sudah mengatasi, meringankan beban Bapak. Karena ada istri yang mendengar. Daripada Bapak tahan sendiri, pikirkan sendiri. Puyeng kan saya. Yang kedua, minimal istri bisa mendoakan loh Pak. Menolong dalam doa. Dan saya yakin, istri bisa juga melakukan hal-hal yang lain. Bapak Ibu, apa akibatnya yang terjadi? Karena Bapak ini tidak mau share pergumulannya terhadap istri dan anak-anaknya. Terlilit hutang jadi luaran sana. Terlilit hutang. Usut punya usut. Kenapa dia harus terhutang di luar? Dia bilang, karena saya terus hanya karena istri saya, anak saya hanya bisa menuntut uang, 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 dan mereka tidak pernah mau tahu saya ngutang kepada siapa dan berapa utang saya. Saya bilang Pak harus perbaiki ya saya. Rumah tangga ini hampir mau pecah karena ini kesalahan di suami yang menganggap dirinya Superman. Bapak Ibu Superman itu dongeng ya, itu fiksi. Nggak ada Superman sungguhan dalam realitas kehidupan kita sebenarnya. Nggak ada Superwoman sesungguhnya. Itu hanya dongeng, fiksi. Artinya apa? Suami butuh istri, istri butuh suami. Kita sebagai pemimpin butuh orang bersama dengan kita, staf kita, karyawan kita. Kita sebagai orang yang dipimpin, kita butuh pemimpin juga. Hasilnya lebih cepat. Dua, berangkat dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Kalau kita kerja sama tim, bekerja sama satu dengan yang lain, Tuhan pasti memberkati semua anggota tim itu. Maka untuk itulah Alkitab mengatakan juga kepada kita di ayat yang lain. Jikalau ada 2-3 orang sepakat
berdoa dan meminta kepadaku, maka aku untuk hadir di situ tempat itu. Itu kan bicara masalah pentingnya kerjasama tim. Berkat Tuhan kepada kita, rupanya sangat juga dipengaruhi bagaimana kesehatan kita. Bagaimana kita kerjasama. Sehati, sepikir, sebeban, sepenanggungan. Suami istri dalam keluarga, tambah anak-anaknya. Dan juga apa? Dengan atasan kita di perusahaan. Atau kita sebagai pengusaha dengan karyawan kita. Bahkan dengan konsumen kita. Kita perlu kerjasama, Bapak. Coba Bapak Ibu para pengusaha nih. Judes sama konsumen. Saya aja. Konsumen Bapak Ibu. Hari itu yang pertama dan terakhir bagi dia datang ke tempat itu. Dia akan cari toko lain. Barang di tempat lain. Berkat Tuhan. Mudah tercudai dalam rumah tangga. Kalau suami dan istri bekerja sama dengan baik. Berkat Tuhan akan mudah tercurah dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita. Kalau kita mau berbagi tanggung jawab. Kalau kita sehat sepikiran. Alian kita kerja sama. Yang ketiga, kalau kita bekerja sama dalam tim, akan tercipta persekutuan yang intim, kebersamaan di antara sesama kita dan anggota tim kita. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dalam pelayanan ini juga pelayanan itu juga penting. Makanya Bapak Ibu kenapa kerja penting? Ya dalam pelayanan, dalam ibadah kan harus sehati sepikir kan. Harus sama-sama. Coba Bapak Ibu bayangin. Kita sebagai pendeta, kita sendiri yang khotbah. Kita yang jadi WL. Kita yang jadi MC. Kita kolektan. Kita pemain musik. Kita semuanya mengerjakan. Kira-kira apa yang terjadi? Kita nggak bisa maksimalkan. Dan pasti pelayanan itu, ibadah itu bubar dengan sendiri. Bahkan kita sendiri juga jemaatnya. Untuk itulah kita butuh orang-orang lain kan. Kita share tanggung jawab. Kita share beban. Dengan kita menarik melibatkan orang-orang lain untuk membantu kita dalam pelayanan itu kan. Sehingga waktu kita ada dalam pelayanan itu menjadi satu tim. Maka kita apa? Ayo kita sama-sama mendoakan pergumulan satu dengan yang lain. Persekutuan, soliditas akan tercipta. Kebersamaan, kesehatan akan tercipta. Ya, kalau ada masalah, kalau ada konflik lebih mudah kita atasi karena kita bersatu. Keuntungan yang keempat, kalau kita kerjasama dalam tim, ada kesempatan bagi kita untuk saling memperhatikan, saling mendorong, saling memotivasi, saling membangkitkan semangat orang-orang yang bersama dengan kita. Kalau kita terlibat dalam kerjasama tim. Sehingga waktu ada tantangan pergumulan yang kita hadapi itu tidak kita hadapi seorang diri, tapi kita hadapi bersama-sama. Kita gumuli bersama-sama, kita doakan sama-sama, dan kita cari solusi bersama-sama. Dalam keluarga ini terasa, ya keterbatasan suami bisa ditopang, bisa dilengkapi oleh istri. Keterbatasan istri bisa apa? Ditopang, ditolong oleh suami. Saling memperhatikan, saling memotivasi. Jadi bukan saling menjegal Bapak Ibu ya. Dalam pekerjaan, dalam usaha sama. Pasti kepada karyawan kita, kita lebih memprioritaskan perhatian kita, waktu kita kepada mereka kan. Daripada kepada orang di luar karyawan kita. Nggak mungkin. Orang kita nggak ada urusan dengan karyawan orang lain kan. Urusan kita dengan karyawan kita kan. Sama juga misalkan. Kita punya konsumen. Pasti kita lebih memprioritaskan apa yang dimaui, dikehendaki oleh konsumen kita kan. Nggak mungkin kita ngurusin konsumen orang. Itulah untungnya. Kalau kita kerjasama dalam tim. Ya. Keuntungan yang kelima. Berangkat dari Mama pasal 26 ayat 28. Kita pasti mendapatkan output atau hasil
yang signifikan alias besar, berarti, berguna. Maka dikatakan dalam Imamah pasal 28 ayat 26 ayat 8. 5 orang mengejar 100. Dari 100 bisa mengejar selaksa. Selaksa itu artinya 1000 ya. 10.000 Bapak Ibu. Artinya apa? Hasil dari kerjasama 5 orang bisa menghasilkan 100. Hasil kerjasama dari 100 orang bisa menghasilkan keuntungan 10.000. Untuk itulah sebenarnya di dalam perusahaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, penting sekali kerjasama tim. Karena hasilnya bisa lebih besar kita capai. Waktunya lebih sedikit. Tenaganya juga lebih efektif Bapak Ibu. Kalau kita kerjasama tim. Dalam rumah tangga, tidak ada pekerjaan yang sulit untuk kita tuntaskan, kita selesaikan, merapikan, membersihkan, merawat, dan menjaga rumah. Kalau suami, istri, dan anak-anak bisa diajak kerjasama. Itu yang saya contohkan tadi kepada Bapak Ibu. Enak. Kita tidak bergantung sama pembantu. Maka kalau misalkan hari raya gitu ya, lebaran ya, pembantu rumah tangga kita pada pulang. Nggak usah puyeng, nggak usah pusing. Karena kenapa? Udah terbiasa kok. Suami nyapu ngepel. Udah terbiasa kok istri masak. Udah terbiasa anak-anak kita apa? Membersihkan rumah. Dalam pekerjaan. Dalam pelayanan sama tadi. Kalau kita sendiri yang mengerjakan pelayanan itu, Bapak Ibu, capek sendiri kan. Kalau kita sudah tiada, matilah itu sudah pelayanan itu. Ya kan? Gitu. Maka kita perlu membangun relasi, mengembangkan berbagi tanggung jawab kepada orang lain. Dalam usaha, sama. Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri, ya, yang apa? Yang cari produknya, yang memproses menjadi produk. Bapak Ibu sendiri jadi orang marketingnya. Ya, Bapak Ibu sendiri jadi orang bagian keuangan. Bapak Ibu sendiri bagian transportasi. Aduh, hasilnya sih ada, tapi kecil Bapak Ibu. Padahal kos yang kita keluarkan waktu, tenaga, dan pikiran luar biasa, tapi hasilnya tidak seimbang. Maka kita butuh merekrut tim karyawan atau staf. Memang pergumulannya begini. Tapi Pak Tony kok susah ya cari orang hari-hari ini yang bisa dipercaya, yang justru betul. Susah. Tapi begini Bapak Ibu, libatkan Tuhan lah. Supaya Tuhan membimbing dan mengarahkan orang yang tepat. Yang keenam, berangkat dari Efesus pasal 4 ayat 2. Dalam kerja sama tim, meringankan beban, tanggung jawab. Meringankan pergumulan, tantangan, persoalan. Ringan kita hadapi. Gampang kita tuntaskan. Gampang kita selesaikan. Kalau kita kerjasama satu dengan dia. Pada dalam rumah tangga, di pekerjaan, usaha, dan juga dalam pelayanan. Maka jangan sungkan Bapak Ibu. Jangan segan-segan. Jauhkan sikap hati dan pikiran yang susah percaya sama orang. Itu jauhkan Bapak Ibu. Mungkin kita pernah punya pengalaman ya. Dijolimi orang, ditipu orang. Tapi jangan jadikan pengalaman itu harus, pasti itu akan terulang kembali. Nggak selalu lah. Itu kan dulu mungkin pengalaman kita waktu kita di luar Tuhan kan. Tapi kalau kita sudah dalam Tuhan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menjagai. Jadi jangan trauma maksud saya. Ya, karena orang pernah menipu kita lalu kita menjadi ketakutan untuk tidak mau bekerja sama, merekrut karyawan, ya, atau mempercayakan pelayanan kepada orang lain. Jangan. Karena ada banyak faktor kalau kita dulu pernah mengalami pengalaman yang pahit itu. Bisa saja karena salahnya di kita kan. Tapi hari ini kan kita lebih baik. Ya, meringankan beban dan pergumulan. Tadi kembali kepada Musa waktu memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanan kan. Musa nggak tahu. Musa tahu diri banget. Dia tidak pintar berbicara, orangnya tidak pedean.
Musa itu sebenarnya tidak terlalu berani dia. Secara fisik Musa itu sebenarnya nggak terlalu tinggi. Lengkaplah sudah. Maka waktu Musa dipanggil oleh Tuhan, kan dia juga banyak berdialog dengan Tuhan. Dengan mengungkapkan kelemahan-kelemahan Musa. Aduh Tuhan, aku ini orangnya pendek. Aku nggak pintar berbicara. Aku nggak percaya diri Tuhan. Nanti orang Israel itu akan katakan, siapa kau? Kan begitu. Tapi Tuhan bilang, aku yang menciptakanmu. Aku yang memberikan mulut bagimu. Aku juga yang akan menopang dan menolongmu. Maka Tuhan kirim Harun, Hur, Maria. Sehingga pergumulan Musa, persoalan Musa teratasi. Ringan. Karena dibagi-bagi dengan orang-orang di sekitar. Bapak Ibu, inilah keuntungannya kerjasama tim. Maka sekali lagi tadi, teman-teman yang belum menikah ya, keluar dari zona nyaman. Supaya beban